Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua kawan-kawan semua, Kakang Mbak Yu, petani bawang merah. Pada siang hari ini spesial kita kedatangan tamu dari jauh-jauh Bojonegoro, Ponorogo, Bojonegoro, Mas Gusman Bojonegoro yang selama ini konten YouTube-nya tentang bawang merah. Nah, di sini beliau akan berbicara banyak tentang tanaman bawang merah, seperti apa tanaman hari ini dan juga update harga yang jelas. Harga bawang merah seperti apa ke depan. Untuk pemirsa semua, ini juga kita ada tamu dari Galek, jauh-jauh dari Galek datang ke sini. Gandusari. Oh. Ya, langsung perkenalan aja ya. Iya. Kalau saya Taufik Opek, mungkin yang sering nonton di YouTube mungkin ada video saya yang berseliweran. Ya kalau sempat tonton, like, komen. Goblok dadak. Tes mental. Tes mental. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih. Sekarang perkenalan dulu ya. Ya, oke, nanti kita perkenalan. Oke guys, saat ini kita sedang ada di Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Spesial edition hari ini kita ditemani salah satu viewer Gusman Bojonegoro dari Kota Trenggalek. Kota Trenggalek itu terkenal apa itu, Mas? Tempe keripik, Mas. Tempe keripiknya. Tadi lupa ndak bawa mungkin. Ya, bawa. Dan ini di rumah Master Sanuritama atau saya panggilnya itu Mas Aan generasian Gusman Bojonegoro. Jadi untuk yang wilayah Tulungagung kalau ada permasalahan bisa tanya-tanya ke Mas Sanuri atau bisa tanya ke Mas Taufik. Ini channelnya Taufik Opek. Untuk viewer Gusman Bojonegoro wajib subscribe Mas Taufik Opek ya. Iya. Taufik Opek dan sudah dimonet dari 3 bulan yang lalu. Sekitar itulah. Ya saya kan tahu. Kita doakan semoga adsense-nya cepat turun. Alhamdulillah sudah. Sudah, alhamdulillah. Dan ini Master Sanuritama yang punya rumah. Dan ini viewer Gusman Bojonegoro dari Trenggalek. Biar nanti memperkenalkan diri. Pokok perkenalkan diri biar teman-teman tahu. Dan spesial kameramen saat ini yaitu owner dari Tajuk GY, Mas Hendy GY. Terima kasih untuk Mas Bos Hendy. Oke guys, saat ini kita akan update harga bawang merah. Jadi nanti kita kolaborasi sama-sama update harga bawang merah dari Kota Nganjuk, Kota Tulungagung, Kota Trenggalek, dan Kota Bojonegoro. Sebelum kita membahas tentang update harga bawang merah, biarkan beliau ini memperkenalkan diri dulu, biar viewer yang lain itu bisa kenal. Siapa tahu orang Trenggalek sendiri belum kenal sama Mas Bos ini. Yang jelas, kalau dilihat casingnya ini bukan petani guys, tapi pengen masuk ke dunia pertanian, khususnya tanaman hortikultura. Jadi pengennya beliau itu pengen tanam bawang merah dan alhamdulillah sudah pernah tanam bawang merah. Nanti diceritakan sedikit bawang merah, bisa tanam bawang merah itu awalnya dari mana, dan nanti kita akan update harga bawang merah. Monggo memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Mas Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarsono dari Desa Sukorame, Gandusari, Trenggalek. Saya penanam bawang merah pertama kali. Jadi pemula untuk bawang merah. Dulunya saya sampai saat ini bekerja di dunia sorteropan, yaitu video syuting juga fotografi. Juga ada Nah, karena orang tua saya itu mau nanam bawang merah, setelah ditanam 7 hari, saya tergugah untuk membantu orang tua saya agar tanaman itu bisa panen.
Jangan sampai kandas di tengah jalan akhirnya tidak panen. Akhirnya saya buka-buka YouTube, akhirnya ketemu channelnya Mas Gusman. Dari channel Mas Gusman itulah saya dapat petunjuk dan tidak menyesatkan. Setiap semua yang dikatakan Mas Gusman, saya aplikasikan, saya terapkan, alhamdulillah bisa panen. Kemarin di usia 54 saya panen, terus ini sisa tanaman saya ada sekitar 30 kilo, benih 30 kilo, mau aku panen besok hari Minggu, kalau nggak salah hari Minggu. Itu perkenalan dari saya, dari Darsono Sukorame. Monggo Mas Gusman. Sukorame. Gandusari Trenggalek. Mas Bos Sudarsono Gandusari Trenggalek. Trenggalek. Kira-kira jaraknya berapa kilo dari Tulungagung? Kalau di Map berapa kilo? Kalau dari sini ke tempatku sekitar 30-an kilo. Sekitar 30 kilo. Jadi jauh-jauh datang ke sini hanya pengen ketemu Master Sanuritama. Jadi nanti pulang harus dikasih ilmu. Ya Mas ya? Ini yang mewakili tim Tajuk GY yang ada di Tulungagung yaitu Mas Sanuritama. Kalau di Sukoharjo itu ada Pak Haji Kadianto, sering saya ungkap itu. Jadi kata-kata yang selalu kita ingat dari Pak Haji Kadianto yaitu ojo bosen tumindak becik. Tapi di situ saya kolaborasi dengan kata-kata berbagi takkan mengurangi. Oke, kita lanjut ke update harga bawang merah. Kita mulai dari Bojonegoro dulu ya. Ya. Kalau di Bojonegoro saat ini tutulan lahan itu ada di kisaran 25. Tutulan lahan maksudnya gimana? Tutulan lahan itu harga. Oke, kita jelaskan. Jadi saya menjelaskan pun nanti tidak jelas-jelas amat biar nanti tanya lagi. Enggak, saya jelaskan. Tutulan di lahan itu perkiraan di lahan itu ditutul harga sekian. Berarti kalau di lahan itu tutulan 25, otomatis harga setelah potong itu 30, minimal 30. Jadi selisih 5.000 dengan yang dipotong. Tutulan lahan itu perhitungannya dia ngitung di lahan dapatnya berapa. Nanti setelah dipanen, penjemuran, biaya semua dihitung. Berarti intinya ditebas. Tebasan. Terus ditutul. Dan cara nutul itu banyak versi. Soal nutul nanti untuk para penebas pemula saya ajari. Tapi tidak di konten saat ini. Nanti akan kita buatkan konten selanjutnya Bos ya. Karena pada dasarnya sebelum saya itu menjadi konten kreator, setidaknya saya itu sudah pernah nebas bawang merah dan tidak perlu menjangkai kalau saya. Tidak perlu jangka-jangka dicindak. Cukup tak sepak pojok kurang lebih hampir sama. Tapi saya tetap ambil di bawah standarnya. Makanya kalau nebas saya jarang dapat barang. Tapi selisihnya sedikit. Cukup sepak pojok. Dan banyak teman-teman saya itu penebas dari kelas bawah sampai kelas hektaran. Jadi kalau petani kesusahan mencari penebas, tanamnya lebih dari 2 atau 3 hektar, bahkan 10 hektar, saya punya teman yang bisa nebas di atas 10 hektar. Ada. Penebas kecil juga ada. Oke, kita lanjut ke pembahasan harga bawang merah. Kalau di Bojonegoro tutulan 25 sampai 30. Posisi aman itu di 25. Berarti kalau harga umum, harga potongan. Harga potongan di Bojonegoro baru kemarin itu tanggung besar beli di penebas yang dijemur sendiri, diproses sendiri. Ya konsumen itu beli itu di kisaran 38 sampai 40 ribu. Itu tanggung. Ya itu tanggung. Jadi kalau superdor saya kurang paham, nanti kita tanyakan ke teman-teman. Jadi untuk para petani di sini benar-benar saya tekankan, jangan terfokus sama harga. Jadi rawat tanaman Anda, jika tanaman Anda nanti bagus, harganya akan ikut bagus. Petani itu tugasnya merawat tanaman. Kalau soal tutulan, itu sudah hukum pasar. Ya, kita tidak bisa melawan hukum pasar. Kita akan membahas tentang kamarentah lagi nanti.
Tetap Kemarin ramai Mas kontennya. ya tetap tak ajak ke pinggir jurang. Mas Sanuritama enggak pinggir nanti. Jadi intinya di Bojonegoro harga di kisaran 30 sampai 40. Kecil, enggak kecil ya, tanggung kecil, tanggung besar. Kalau superdor tidak ada di Bojonegoro soalnya. Jadi saya kurang paham. Jadi ada di kisaran 30 sampai 40. Nanti kita juga akan membahas tentang prediksi. Tapi saat ini kita kasih tahu dulu ke petani tentang harga di beberapa kota. Kalau di Nganjuk. Di Nganjuk saat ini harga pasar Sukomoro itu kelas lokalan 40.000 ukuran besar. Dari petani. Enggak, Pasar. Oh, harga pasarnya, jual. harga jual pasar. Harga jual pasar di pasar Sukomoro itu saat ini Lokal. yang lokal itu 40.000 yang besar. Yang besar. In- Kalau informasi ini valid bos ya. valid. Informasi ini valid biar petani itu ndak kebingungan. Kalau untuk kelas interlokal, dalam arti interlokal dari Bima, dari daerah luar Nganjuk itu sekitar 40 up. Mentoknya 45. 40 up kalau yang dari Bima. Kalau dari Bima kadang karena cenderung dia itu lebih besar. Besar. Ya lebih besar kalau dari Bima. Kita akui barang dari sana. Dan untuk wilayah Tulungagung Sudah nih, Nganjuk sudah. masih toh? Enggak, masih ada di Enggak. Enggak. Kok enggak mau ikut ke sini kok. Untuk Tulungagung. Anu dan gimana? Sepengetahuan sampean tidak ada yang salah. Di sini enggak ada yang salah. Sepengetahuan sampean. Sepengetahuan saya. Jangan lemes Mas Sanuri. Kena mental. Ayo, kena mental masih. Pare aku yo duk bakul le. Ora ngerti ngono ki. Sepengetahuan sampean, orang petani itu jual berapa? Kalau yang taunya dari petani ya dari petani. Iya, Dari- sepengetahuan sampean ya. Ya, Yang penting jangan yang bohong. Di depan ini. Contoh yang di depan itu loh. Berapa itu? Ngewel aku. Ini laku berapa? Di sini laku berapa? Berapa? Kisaran nek- berapa? Wes dinyang. Kisaran neng 35 35. dari petani. Dari petani berarti di Tulungagung saat ini dari petani itu kisaran 35. 35 dari Kalau ada petani. turunnya 1000 naiknya 1000 ya kita maklumi karena yang ngasih informasi ini kan petani tulen, dia takut salah. Yang nggak terima, yang kurang setuju. Yang kurang setuju bisa komen di kolom komentar. Anda belum selesai nulis sudah dijawab nanti. Tergelek. Untuk Trenggalek mengikuti harga mana? Mengikuti harga Tulungagung. Oh ya, dari karena- Trenggalek mengikuti harga Tulungagung. Karena kebanyakan pedagang Trenggalek itu belinya di pasar Ngemplak. Pasar Ngemplak yang ada di Tulungagung. Nah, jadi ngikuti harga Tulungagung. Kita, Mas. Ngemplak Tulungagung. Oh, Tulungagung. Pak Tulungagung. Tulungagung. Mas, sebelum kita lanjut, perkenalkan diri dulu. Duh, kenalannya. Yo lali sing ki urung. Keri. Mas cakep iki Keri. Mane iki mergo Bojonegoro gak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovanka dari kota Bandung, Tulungagung. Oh, Bandung. Ini Iya. Badung. Saya Trenggalek Badung. Umur masih 20 tahun. 20 tahun. Jovanka. 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 Belas terang, Mas. Belas terang mana Mas? Indo mana ngono lho. Suranlor. Bandungnya Suranlor. Ya. Pemilik angkringan. Bukan petani nih Mas ya. Dia Jovanka. dulu sebelum saya nanam bawang merah, dia udah lahan itu dipakai sama dia untuk nanam bawang merah karena gagal. Terus dibiarkan lahan itu dibiarkan kosong, akhirnya saya tanamin bawang merah saya sendiri. Sementara dia fokus ke angkringan. Karena saya nanti juga punya niatan mau buat angkringan, nanti saya akan belajar ke Mas Jovanka. Jovanka ini kudune Indo Belanda, Bos. Kan Jo yo. Biasanya Jo itu Belanda. Belanda. Ya, jadi anggap aja ini Indo Belanda. Terima kasih Mas Jo sudah ikut mewarnai di konten ini. Nek nyawangki kan butek, Bos. Nah, nyawang ini kan bening. Jadi Wergusan Bojonegoro itu nglumpuk langsung. Tak jarak, Bos. Pas ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Jovanka.
dan kita masuk ke prediksi. Kalau bicara masalah pemerintah, nanti kita taruh paling akhir biar sedikit agak aman. Ya. Masuk ya? Ya, siap, masuk. Setidaknya karena kita itu juga hidup di Indonesia, kita mengkritik boleh, tapi jangan sampai menyerang fisik dan menyerang yang unsur sara. Jadi kritik itu membangun. ya kita mengkritik saja, biar karena orang yang punya akal sehat dia akan mengkritik, bukan menyerang. Ya, Setuju? setuju. Oke. Wajib sebagai masyarakat itu harus mau mengkritik pemerintah. Mengkritik, Karena kalau tidak dikritik, nanti pemerintah juga Semena-mena. semena-mena. Nah, seperti itu. Oke. Kita masuk ke prediksi untuk seminggu ke depan. Jangan jauh-jauh. Saya itu paling susah. Pasti banyak banget yang nanya, Mas Gusman, 1 bulan ke depan harga gimana? Masih nggak bisa. Kalau 1 minggu itu masih ada mirip-miripnya. Ini saya mulai dari Mas Sanuri dulu, geser ke sini biar adil. Nanti kalau dari saya Terakhir aja. mau kemana? Enggak, di situ aja. Nanti kelihatannya saya menguasai kan seperti itu. Jadi silakan dari Mas Sanuri, prediksi sesuai sampean. Prediksi itu tidak harus benar kok. Mirip aja sudah bagus. Seminggu. Seminggu untuk seminggu depan. Untuk harga seminggu bawang ke merah. depan menurut saya loh ya. Ini pun saya lihat dapat berita Nganjuk kan sudah mulai panen Nganjuk Barat. Dan Nanti yang jelaskan saya itu, Mas. oh ngono toh. Tahu Nganjuk. Heeh. Yo Prediksi, akan prediksi. informasi. Langsung. Prediksi Lek sampean. prediksiku mudun Mas. Turun. Turun. Mudun itu turun. Turun. Guys. Itu bahasa Prediksi petani saya tuan. turun. Mudun itu turun. Mudun, harga mudun. Untuk harga benih sekalian. Untuk harga benih Setak turun atau naik? karena harga sayur Turun. Maka harga benih maka biasanya diikuti dengan harga benih turun. turun juga. Oke, lanjut ke Mas Taufik. Tidak Kalau- boleh sama, intinya tidak boleh sama. Kalau sama kita denda. Pokoknya Pokoknya golek sing beda ya. Persiapkan jawabannya. Saya kira kalau ke 1 minggu ke depan harga ya kurang lebih sama. Artinya hari ini mulai agak turun, mungkin 1 minggu ke depan ya sekitar harga itulah. Seumpama tutulan tadi di harga 25 sampai 30. 25 sampai 30, kemungkinan 1 minggu ke depan masih tetap segitu. Stuck. Stuck. Menurut Mas Taufik Ya. stuck. Untuk benih. Untuk benih kayaknya kok stabil terus naik ini. Oke, terima kasih. Oke. Lanjut dari sana biar saya yang terakhir kan jadi bingung gua unggulnya. Menurut sampean saja. Menurut sampean tidak apa-apa. Menurut sampean harga itu akan naik apa turun? Ini kan prediksi saja. Ya, menurut saya dari Kota Bandung ini semakin menurun. Nah, prediksi untuk seminggu Ya. depan bakal turun. Ya, bakal turun. Sah. Bilang seperti itu sah. Untuk harga benih menurut sampean Untuk bakal benih naik. stabil ini. Stabil. Ya, stabil. Oke, terima kasih Mas Jovangka. Kalau dari Kota Trenggalek saya kayaknya harga akan tetap bahkan bisa naik sedikit. Karena apa? Seminggu ke depan di daerah Trenggalek Tulungagung orang Kajetan banyak sekali. Itu mungkin masuk. Kajetan masuk sekali. Orderannya wis oke. Karena Sesuai dengan profesi kan, profesi saya. Karena saya melihat teman-teman dari jadwal teman-teman yang manggung, yang tanggapan itu mulai tanggal 17 sampai akhir bulan ini full. Dan banyak sekali pengantin, acara pengantin ini kayaknya bawang merah di Trenggalek Tulungagung akan stabil di atas 40. Sementara untuk jualnya. Kalau untuk harga benih kayaknya tergantung bosnya lah. Tidurnya. Tergantung bosnya lah. Oke, terima kasih untuk Master Sanuri, untuk sang konten kreator Mas Taufik Opek, Mas Bos Sudarsono ya, dan Mas Jovangka. Saya senang. Insya Allah saya akan datang ke angkringannya nanti. Iya, saya punya pikiran pengen buka usaha angkringan. Oke, sekarang saatnya Gusman Bojonegoro. Ini yang ditunggu-tunggu para viewer pastinya.
Prediksi Gusman Bojonegoro karena ini turun itu menurut prediksi Gusman Bojonegoro pertama itu diakibatkan karena ada liburan Hari Raya Idul Adha. Itu satu. Jadi barang itu numpuk dan libur, otomatis hukum pasar berjalan dong. Kalau barang banyak otomatis harga turun. Yang kedua karena memang ada bawang dari luar Indonesia sudah masuk ke Indonesia. Itu menurut pengetahuan saya. Dan untuk prediksi seminggu ke depan bakal up. Aku kan seneng nyeneng petani. Saya yakin bakal up. Kenapa bakal up? Ini akan pasar itu akan kembali butuh barang. Dan harga itu sedikit demi sedikit akan naik. Kalau sekarang harga katanya di Nganjuk itu turun, tidak apa-apa turun. Nanti Up-nya berapa, Mas? Pastikan. up-nya ada nominalnya di kisaran tidak jauh 4 sampai 7 ribu. Untuk seminggu depan. Berarti Amin. 40.000. Kalau sekarang 40 bisa mencapai 44 sampai 47. Prediksi lu koyo tenanan modele. Amin. Sing panen. Ya aku kan panen. Iya. Nyapo. Dan maaf ini suara saya agak serak karena memang terus. Selalu dan ngasih penjelasan ke para petani itu intinya. Dan untuk harga benih saya beda dengan yang lain. Harga benih akan semakin up. Nah, iya dah. Alasan saya karena pasokan menipis. Itu fakta. Dari kemarin kok nipis terus, Mas? Semakin hari bakal semakin menipis, Bos. Dan harga nanti panen raya di Nganjuk, panen raya itu tidak akan sebegitu mempengaruhi. Karena stok benih menipis, maka tetap orang Nganjuk itu akan membawa pulang panenannya untuk persiapan, untuk stok. Itu logikanya seperti itu. Jadi untuk harga benih yang mengharapkan turun, ya berat. Saya turunkan nanti. Terima kasih kalau diturunkan. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini iki Bos, sing bahaya iki Bos. Bahaya. Jadi kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah. Kita bahas semuanya tentang gabah yang murah. Tentang Gabah. apa Mas? Kok bahas gabah? Iya enggak apa-apa, kita akan keseluruhan. Petani bawang merah itu sebagian juga petani padi. Karena kemarin ada yang komen di kolom komentar, "Mbok Yao ikut diperjuangkan Mas Gusman petani padi." Oke, di sini akan kita sedikit bahas tentang gabah. Dan untuk bawang merah dan cabai, kalau cabai saat ini masih up. Jadi kita tidak perlu membahas cabai. Biarkan up, jangan sampai turun. Kalau saya pribadi, kalau memang pemerintah itu dibutuhkan impor sih saya setuju. Setuju sebenarnya kalau harga itu sudah di atas 50.000. Berarti sudah tidak selayaknya. Kalau dari petani 50.000 otomatis masuk ke konsumen biasanya itu sudah 60 sampai 70. Kasihan konsumen. Tapi di sini perlu saya jelaskan. Petani itu ditindas oleh pemerintah itu sudah bertahun-tahun. Harga murah 7.000, 8.000. Kemana pemerintah? Nah, yang perlu kita bahas itu. Di saat harga naik, kenapa impor baik itu legal maupun ilegal masuk? Secara tidak langsung, walaupun ilegal, bawang kalau sudah masuk, otomatis bakal tetap beredar. Kalau tidak sampai beredar, emangnya mau dibuang? Kan tidak mungkin, walaupun itu ilegal. Setuju, Bos? Setuju. Dan menurut jenengan-jenengan, sebaiknya pemerintah itu seperti apa sesuai versi masing-masing. Tak kasih contoh sedikit, biar nanti paham, tidak kena mental. Pemerintah itu harusnya turun ke lapangan dan melihat petani yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi lahan yang tanam bawang merah itu seperti apa? Masih mencukupi untuk pasokan tidak? Untuk konsumen maksudnya. Kalau masih mencukupi, kenapa kita harus impor? Kan seperti itu. Dan selama ini pemerintah itu taunya laporan dari bawah yang tidak valid menurut Gusman Bojonegoro.
Cukup dapat laporan dari bawah, dibilang kalau Nganjuk saat ini tanam 20.000 hektar. Percaya saja, tidak ada yang turun ke lapangan. Makanya untuk pemerintah langsung turun ke lapangan. Kalau tidak ada yang nemeni, saya yang dampingi. Aku melu. Menurut jenengan, pemerintah itu harus seperti apa? Nek takok cacah ki kena mental sih, Bos. Sampean sih. Kalau menurut saya seharusnya pemerintah itu bijak dalam menyikapi gejolak harga yang ada di petani. Hal semacam ini di saat harga yang mulai tinggi, pemerintah bisa turun tangan untuk menstabilkan harga agar konsumen itu tidak tercekik. Nah, akan tetapi petani tidak merugi karena biaya yang dikeluarkan untuk tanam bawang merah itu tidak sedikit. Nah, gitu. Nanti ketika harga turun, mungkin ada pasokan dari luar terus harga turun sampai kandas. Tolong pemerintah juga bijak membantu petani atau mengatasi petani itu gimana caranya agar harga itu bisa naik di saat turun. Kalian semacam itu. Dan mungkin di sini perlu seperti di Trenggalek atau di Tulungagung perlu ada pengolahan atau sentra-sentra pengolahan bawang itu bukan cuma dijual hal semacam ini, cabut langsung dijual enggak. Akan tetapi mungkin pemerintah bisa memberdayakan ibu-ibu PKK atau segala macam untuk membuat bawang goreng segala macam. Jadi hasil pertanian di Kota Trenggalek Tulungagung itu bisa langsung tersalurkan di Kota Trenggalek Tulungagung menjadi bawang goreng atau segala macam. Mungkin itu, Mas. Enak, ngomong bawang nih, Swen. Iki sing ngewel. Enggak. Untuk saat ini masalah pemerintah, jenengan dengarkan saja biar kami berdua yang ngomong. Tinimbang kena serangan mental, Bos. Jadi seperti ini. Saya memahami apa yang dibilang Mas Darsono, tapi saya lebih cenderung ke sini. Karena pemerintah itu sukanya itu memberi bantuan dari hulu, bukan memberi bantuan ke hilir. Jadi memberi bantuan benih itu saya sangat tidak setuju. Daripada dibuat untuk membantu benih, mending untuk nyubsidi saat kita jual. Iya. Itu akan lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena kita sudah dibantu saat menjual. Kita ada subsidi. Jika kita diberi bantuan benih, itu sudah dibegal. Dan itu pasti menurut saya. Iya, betul. Setuju? Setuju. Tapi Pak, maksud saya, jadi jangan ke hulunya, ke hilirnya saat kita itu menjualnya, seperti itu loh. Jadi ada bantuan itu di saat menjual. Jika bawang merah itu laku 10.000, karena kita sudah dapat subsidi katakan 5.000, bawang merah kita tetap laku 15.000 kan, walaupun kita jual 10.000. Harga aman lah. Harga aman itu tetap lebih efektif daripada bantuan benih. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi saya rasa teman-teman juga akan setuju seperti itu. Karena bantuan benih itu Tidak merata. Dan menurut saya kurang efektif. Ada yang tidak tanam bawang merah dapat Benih. bagian. Tapi kalau dibantu di hilirnya saat kita jualnya, otomatis dia petani, benar-benar petani yang tanam. Jadi lebih tepat sasaran. Seperti itu. Jadi kalau harga naik, pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi. Ya, masuk. Enggak seperti itu. Kalau harga naik, otomatis ya ada penekanan harga dari pemerintah. Karena pemerintah itu sudah mensubsidi. Jadi harga bisa stabil. Kita juga tidak bisa membuat harga tinggi, tidak bisa. Pasti sudah distabilkan oleh pemerintah. Dan kita tetap tenang walaupun ada impor. Wong kita sudah dapat subsidi. Walaupun laku 10.000, kita tetap terima 15.000 per kilo. Jadi tidak akan ada masalah kalaupun harga ditekan. Iya. Karena sudah ada kebijakan di situ, kita sudah disubsidi. Itulah akan lebih enak. Tapi jika pemerintah itu semena-mena, karena penderitaan kita sudah sebegitu lamanya, harga 7.000, 10.000, ini baru naik sebentar saja kok sudah ada impor yang jelas itu baik ilegal maupun legal kita tidak perlu tahu. Yang pasti sudah ada bawang impor masuk ke Indonesia. Tapi di situ perlu dipahami untuk para petani, untuk para viewer lebih sedikit cerdas. Yang tidak boleh diimpor dari luar itu bawang merah yang onion red sing piye, sing kecil, sing seperti kita. Kalau yang Bombay itu boleh. Yang dari India. Ya, itu yang Bombay itu boleh diimpor boleh. Yang sama dengan
hasil panen kita itu yang tidak boleh. Jadi ojo digebyah uyah cah. Jadi kita ajak sedikit agak cerdas. Tapi jika ada benih yang masuk atau sayur yang masuk sama besarnya ya kita harus lawan. Dan untuk tambahan untuk petani padi ini karena ada keluhan pupuk mahal, obat mahal, padi ini puso pisan. Dan ada sedikit cerita petani itu biaya produksi itu dari olahan awal ini petani padi ya. Habis 2,5 juta itu panenannya dapat 5 karung, guys. Jadi untuk pemerintah, ayolah bantu para petani baik petani pangan maupun petani horti turun ke bawah. Kita ngobrol bareng di lapangan, jangan cuma di balik apa ini. Meja. Jangan cuma di balik meja. Pupuk mahal dapatnya sulit kalau petani padi. Ya pupuk mahal dapatnya masih sulit kalau sudah dijatah. Kurang. Pakai kartu. Kalau kita ambil yang dari luar itu kita kena denda. Kan seperti itu ya, Bos ya? Iya. Tangkap polisi lah. Jadi untuk pemerintah yang bijak dong. Ya. Pokok kita akan bantu. Apapun pokok saya akan perjuangkan dari tim Gusman Bojonegoro jika diperlukan. Kita siap untuk membantu para petani. Jadi kita tidak akan pernah takut. Untuk teman-teman untuk menyuarakan hak-hak Anda. Itu jangan pernah takut. Kalau ada apa-apa nanti Bos Hendy yang tanggung jawab. Gusman yang tanggung jawab. Kalau ada tambahan, sedikit tambahan, monggo. Mboten. Ada tambahan? Sudah. Sudah? Di-share berarti tidak apa-apa ya Mas ya? Di-share. Tidak apa-apa? Bebas. Bebas? Los. Jadi ini video tanpa edit. Jadi kita membuat video itu tidak ada isinya itu yang terus kita edit gini-gini, enggak. Jadi kita apa adanya, kita tidak pernah men-setting petani. Jadi mumpung ada petani Trenggalek, Gusman Bojonegoro buat konten di lahan, itu tidak ada yang disetting. Sekali Gusman Bojonegoro datang ke lahan, permasalahannya apa, kita selesaikan di situ. Jadi tidak ada settingan. Dan untuk para teman-teman, baik penebas, petani itu yang kalau bisa ojo gontok-gontokan bekerja sama. Saling ngasih informasi. Sampean penebas juga pengen dapat hasil, petani juga dapat hasil. Petani yo mokong wek penebas, nek dibleh kapok. Oke. Bos, kalau dari Nganjuk ada tambahan, Bos? Informasi aja dari Nganjuk. Oke. Sudah start panen untuk hari kemarin. Setiap hari nanti ada panenan selama 1,5 bulan. Informasinya seperti itu. Ya, itu aja. Untuk wilayah Nganjuk saat ini sudah mau persiapan panen. Jadi pasca panen. Mau memasuki panen karena sudah ada yang umur 45. Enggak, sudah panen. Sudah panen. Sudah mulai panen. Jadi per hari ini Nganjuk sudah mulai panen dan itu kurang lebih waktunya nanti 1,5 bulan. Itu akan selalu ada panen. Makanya di sini saya bilang nanti tidak akan sebegitu ngefek untuk Nganjuk saat ini. Jadi untuk petani tenang. Pokok tenang. Informasi ini valid, guys. Jadi biar petani itu tidak merasa kita dustai. Jadi kita itu terbuka sama petani ya Mas Bos ya. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita. Oke Bos, informasinya seperti itu? Sudah. Oke. Karena sudah lama, hampir 30 menit, jangan di skip kalau nonton ini, jadi biar tahu informasi. Oke guys, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, oh ya sekali lagi terima kasih Sama-sama. Mas Darsono, Mas Jovanka jauh-jauh dari Trenggalek. Dan ini jangan lupa untuk para viewer Gusman Bojonegoro mampir ke Mas Taufik Opek. Ini juga termasuk keluarga besar dari Tajuk Giye dan Gusman Bojonegoro. Tim Tulungagung. Tim Tulungagung, terima kasih untuk Master Sanuri. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro. Berikut sang kameramen Mas Hendy Giye. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.